Nisa. Oke, sebentar. Tolong ya teman-teman, jangan ngada-ngada dong, jangan ngawur dong. Saya kan nggak pernah ngajarin seperti itu, tapi kalian bilang, kemarin kan Mika bilang begini. Aduh tolonglah, aku nggak pernah bilang gitu. Ya, Yesus itu Tuhan Allah dan Bapa. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Udah jelas ya? Ya silakan Nisa. Mohon maaf ya Mbak, mau nyanyi. Iya nggak apa-apa. Silakan. Mau tanya dari Yesus tidak pernah ke gereja karena Lukas 2 sampai 27. Tuhan Yesus tidak pernah ke gereja? Iya. Oke. Lukas 2 ayat 27. Lukas 2 Ayat 27. Lukas 2 ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia gini Nurul Nisa. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, di Israel kan masih ada bait suci, bait Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, di atas kayu salib Tuhan Yesus menyatakan tetelestai, artinya hutang dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang kudus dan hukum Taurat sudah digenapi. Maka bait suci terbelah dua, Mbak. Sehingga mulai dari zaman itu bait suci udah nggak ada lagi. Ya, hingga abad ke-70 ya, bait suci diruntuhkan hingga sekarang tinggallah tembok ratapan. Nah kalau gereja Mbak, kamu tahu arti gereja? Saya kasih tahu kalau kamu nggak tahu. Gereja itu ya dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yang artinya dipanggil dari gelap menuju ke terang Tuhan Yesus. Sehingga gereja itu bukan gedung Mbak, gereja itu kita. Di mana Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 16 Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Tuhan Yesus itu mendirikan gereja, bukan masuk gereja. Kalau Tuhan Yesus masuk gereja berarti artinya Tuhan Yesus dipanggil dari gelap kepada terang. Enggak lah, enggak seperti itu. Kita yang masuk gereja. Karena kita itu dipanggil dari gelap kepada terang. Ke terang siapa? Terangnya Tuhan Yesus. Jadi siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, dia adalah gereja. Karena dia telah bertobat keluar dari gelap kepada terang. Itulah gereja. Makanya gereja itu kami bro and sister. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dialah gereja yang sesungguhnya, di mana kita sudah dipanggil dari gelap kepada terang, sehingga kita adalah anak-anak surga. Ya gitu Nisa. Baik. Ini yang saya meneruskan tadi yang Baksun bertanya. Oh ya sudah, tapi udah jelas sekarang ya. Ya begini Mbak. Kan di surga ada Yesus Bapa dan malaikat bersamaan. Itu kan satu Wahyu 3 ayat 5. Yesus di surga. Di surga ada Bapa, ada Yesus, ada ini. Itu dari mana? Ajaran apa itu? Maksudnya ini kan dari Mbak, dari ajaran dari Mbak ya. Maksudnya di mana Tuhan Yesus mengajarkan di surga ada Yesus, ada Bapa, ada apa lagi itu? Itu jadi berapa Allah ada di surga itu? Iya, maksudnya kan Mbak lihat dari Wahyu 3 ayat 5. Yesus di surga di hadapan Bapa dan malaikat. Apa benar? Oke, begini. Wahyu 3 ayat 5. Ya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak itu kan sebutan, gelar, gitu loh, sebutan, gelar, ya. Jadi Bapak itu adalah gelar Tuhan Yesus, sebutan Tuhan Yesus. Artinya di hadapan keilahiannya, di hadapan kerajaan surganya, ya. Kita akan diakui, bukan berarti ada dua oknum di sana.
Gitu maksudnya Nisa. Jadi memahami firman Tuhan itu nggak bisa kita artikan secara harafiah tekstual bahwa di situ ada dikatakan Tuhan Yesus di hadapan Bapakku, lalu dia ada Tuhan Yesus ada Bapa. Enggak. Bapakku di situ artinya di dalam kerajaan surganya. Jadi di hadapan kerajaan surganya nanti Tuhan Yesus itu akan mengaku kita, memasukkan kita ke kerajaan surganya, gitu maksudnya Nisa. Sebab Tuhan Yesus saja berfirman begini di Yohanes 14 ayat 7. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Iya kan, maksudnya kan yang tadi kan Wahyu 3 ayat 5 ya. Iya, jadi di situ maksudnya di hadapan kerajaan surganya. Iya, yang gini Mbak. Nggak beda jauh sama Wahyu 3 ayat 2, Yesus di surga bilang di hadapan Allahku. Iya. Dan juga seperti Wahyu 3 ayat 12, Yesus bilang Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Jadi Iya. yang jadi Itu pertanyaan- gelarnya, itu keilahiannya gitu ya. Nah, kamu sudah baca belum kalau di Wahyu 21 ayat 6 sampai 7 udah baca? belum. Coba baca. Nggak ada. Oke, saya baca sama kamu ya. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Jadi siapa Tuhan Yesus? Mengapa dia katakan dia adalah Allah dan kita adalah anaknya? Dia adalah yang awal dan akhir. Kan hanya Allah lah yang seperti itu, sister. Udah jelas ya? Ya, dan ini Oke. ya Mbak. Waktu yang jadi pertanyaan, waktu Yesus disalib yang diturunkan mayatnya siapa? Waktu apa? Yesus disalib yang diturunkan mayat Yesus siapa? Yusuf Arimatea. Itu murid Tuhan Yesus. Ya, Siapa namanya? Yusuf. Yusuf. Yusuf dari Arimatea. Itu juga termasuk murid Tuhan Yesus. Dialah yang mengapani Tuhan Yesus ya. Tetapi setelah hari ketiga Tuhan Yesus bangkit ya. Hidup kekal abadi selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus berfirman Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup kekal abadi selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi kalau kita mati Mbak, kita nggak turun lagi ke alam maut karena Tuhan Yesus sudah pegang kuncinya. Tapi kita itu langsung ke surga karena apa? Tuhan Yesus adalah kunci kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Nah gitu ya. Makasih Mbak. Saya rasa udah cukup dulu. God bless you. Satu lagi. Ya, gantian dulu sama yang lain ya.